Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, ayo. Selamat sore Pak Rafiq. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rafiq sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai sejenak pada siang hari ini. Gimana nih kabarnya Pak Rafiq? Alhamdulillah Bu, ini luar biasa. Semangat Bu hari ini. Soalnya mau kucing Alhamdulillah. dengan Bu Amalia. Alhamdulillah sekali. Terima kasih atas semangatnya. Kira-kira nih Pak, yang jenengan sudah semangat nih, mau ngomong apa sih Pak? Nggih, Bu. Ngobrolin apa kita pada siang hari ini? Itu Bu, kurang percaya diri pada murid Bu. Itu yang ingin saya bicarakan. Oke, muridnya kurang percaya diri, begitu nggih? Betul. Nggih. Kira-kira nih, ini kan waktu kita ngobrol nih pendek nih Pak. Pengen Siap apa Bu. sih yang Pak yang didapat dari percakapan siang ini? Saya pengennya Bu menemukan solusi-solusi bagaimana murid saya itu memiliki rasa percaya diri Bu. Itu yang saya harapkan pada saat ini. Oke, pengen menemukan solusi agar muridnya bisa percaya diri. Seperti itu nggak Pak? J, Bu, itu yang saya inginkan. Oke. Bicara tentang PD nih Pak, yang seperti jenengan sampaikan tadi, pengen muridnya PD. Kira-kira nih kriteria percaya diri menurut jenengan yang seperti jenengan inginkan tuh yang seperti apa? Mereka mampu Bu, misalkan membaca itu bisa suaranya keras. Kemudian ketika kita suruh tampil di depan itu berani Bu, tanpa adanya minder atau kurang percaya diri. Jadi yang pertama bisa membaca dengan keras, kemudian yang kedua mereka mau tampil dengan penuh kesadaran. Itu yang saya harapkan. Oke, berarti menurut jenengan kriterianya itu suara ketika baca keras, lalu berani Oke. tampil seperti itu, nggih. Nggih, Oke. dengan penuh Lalu di kesadaran. kelas Bapak saat ini, Pak, situasinya seperti apa? Situasi di kelas Nggih, Bu. Bapak sekarang ini tuh seperti apa? Kondisi di kelas saya yang saat ini yang saya hadapi Bu itu ketika saya menyuruh membaca itu anak-anak itu pelan Bu. Padahal ketika mereka guyon dengan temannya itu sangat keras sekali. Kemudian yang kedua Oh, itu ketika saya tunjuk itu Bu, itu tidak berani Bu, harus agak sedikit, ayo, udah maju, ditekankan seperti itu Bu kondisinya. oke. Kalau semacam itu tadi kondisinya ketika guyon aja keras gitu, tapi ketika Oke. ditunjuk tadi kok ternyata langsung mingsek gitu ya, Pak. Ciut. Jadi enggak Oke. pede gitu. Itu menurut Oke. menurut Bapak tuh kenapa, Pak? Hal itu bisa terjadi itu kenapa? Nah, itu berdasarkan pengamatan saya Bu, rasa percaya dirinya itu kurang sehingga dia tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya Bu. Itu yang saya amati. Oke, jadi mereka tuh merasa tidak yakin ngoten nggih, Pak. Kurang Oke, yakin mungkin nanti kalau ditunjuk apa yang mau disampaikan enggak yakin, mungkin seperti itu nggih. betul. Oke. Berarti kalau seperti itu nih eh, di kelas Bapak ini, misalkan kita ngomong masalah nilai gitu ya Pak, kira-kira itu Oke. pembelajaran di kelas Bapak itu masih sampai angka berapa? Dari rentang 1 sampai Dengan 10 kondisi itu seperti ini Bu, pembelajaran jenengan kondisi sekarang anak ini tuh masih di rentang berapa? dengan kondisi seperti sekarang ini Bu, menurut refleksi saya itu kalau bicara nilai itu antara sekitar 6,8 Bu. Bisa dikatakan 7 kurang lah, itu yang saya rasakan. Masih di rentang 6,8 nggih, Pak. Oke, Terus 6,8. menurut jenengan ini kira-kira maunya ditingkatkan sampai nilai berapa itu, Pak, maunya? Harapan saya dengan coaching dengan Bu Amalia itu bisa meningkatkan 8,5 Bu. Itu harapan saya. Itu minimal Bu. Kalau lebih ya alhamdulillah. Nggih, super sekali, Pak. Semoga nanti bisa, Pak, itu, Pak. Pasti bisa insya Amin. Allah. Allah bisa. Dan Kalau bimbingan ingin suami. nilai nggih. Nggih, kalau ingin nilai segitu nih, Pak, kira-kira menurut jenengan apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai nilai 8,5 itu tadi? Oke. Yang saya lakukan yang pertama itu Bu, memberikan motivasi kepada murid saya, misalkan bisa memberikan semangat ataupun pujian. Kemudian yang kedua memberikan kesempatan Bu yang seluas-luasnya untuk mereka tampil di depan kelas.
Dan yang terakhir saya akan coba melakukan kegiatan pembelajaran atau model yang memberikan kesempatan mereka untuk aktif Bu, misalkan diskusi ataupun menyampaikan hasilnya di depan kelas. Itu Bu. Oke, jadi memberikan motivasi, memberikan kesempatan dan melalui pembelajaran juga ya yang mengaktifkan mereka. Betul Kalau Bu. berbicara dengan motivasi dan kesempatan tadi, contoh konkretnya seperti apa ya Pak biasanya Pak Jenengan? Berkaitan dengan motivasi Bu, setiap hari ini sudah saya lakukan dan insya Allah mungkin berusaha konsisten itu memberikan cerita motivasi, inspirasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Bu, 5 sampai 7 menit, itu setiap hari. Itu Oke. Nggih, terkait dengan motivasi nggih. Kalau kesempatan-kesempatan belajarnya Pak, yang biasa mungkin yang akan jenengan rencanakan tadi seperti apa? Saya memilih model pembelajaran Bu yang mengaktifkan peserta didik saya. Misalkan di situ nanti Oke, ada diskusi ya kelompok Bu. memilih Kemudian setelah model itu pembelajaran. setiap perwakilan menyampaikan hasilnya di depan kelas. Model. Oke, ada beberapa rencana nih Pak yang mau jenengan sampaikan tadi terkait dengan motivasi, kesempatan, ataupun juga melalui pembelajarannya. Menurut jenengan nih Pak, apa ya kira-kira hambatannya yang dapat menghalangi jenengan dalam mencapai nilai yang jenengan inginkan tadi? Ada Hambatannya nggak itu kira-kira saya hambatannya? ada Bu. Namanya manusia itu dari dalam diri saya Bu, berkaitan dengan semangat dan kesabaran itu saya rasakan. Berarti hambatannya yang jenengan khawatirkan malah dari diri jenengan sendiri, ngoten nggih. Betul, betul Bu. Di dalam diri saya sendiri. Semangat dan Itu kesabaran. yang saya takutkan. Nggih. Kalau sudah tahu hambatannya seperti itu, Pak, biasanya tuh apa sih, Pak? Kekuatan apa atau hal positif apa yang bisa jenengan lakukan terkait dengan pencapaian yang pengen jenengan capai tadi? Ketika saya sudah tahu hambatannya Bu, berarti saya selalu mengingatkan kepada diri saya sendiri Bu, untuk selalu menerapkan apa yang sudah saya ingin capai Bu. Jadi boleh dikatakan aku ingin mencapai 8. Jadi saya tuh harus konsisten. Bagaimanapun harus konsisten untuk mencapai apa yang sudah menjadi saya targetkan. Itu Bu. Oke. Harus konsisten itu nggih, Pak. Betul Bu. Nggih. Oke. Terkait dengan tadi kan jenengan sudah tahu nih kira-kira apa yang mau dilakukan, terus sudah tahu apa sih hambatan-hambatan yang mungkin muncul, terus jenengan ternyata juga sudah tahu apa sih kelebihan atau hal positif yang sudah jenengan itu harus disiapkan dalam waktu dekat. Maunya yang rencana seperti apa yang pengen jenengan lakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Yang saya lakukan dalam waktu dekat ini motivasi sama itu Bu, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik saya untuk bisa mengikuti pembelajaran secara aktif. Itu yang saya lakukan dalam waktu dekat ini. Berarti lebih mengutamakan motivasi dan memberikan kesempatan itu, nggih? Betul Bu, itu yang saya fokuskan. Kira-kira kalau itu yang mau jenengan lakukan dalam waktu dekat ini, apa saja sih Pak yang perlu jenengan siapkan terkait dengan rencana jenengan tadi? Berkaitan dengan rencana saya bukan tadi kan motivasi dengan cerita, kemudian memberikan kesempatan, itu yang jelas saya selalu belajar Bu. Mungkin dari media sosial ataupun membaca cerita-cerita yang menginspirasi mereka, yang menimbulkan keberanian untuk belajar. Dan kemudian yang kedua Bu, berkaitan dengan memberikan kesempatan, ini harus dari awal itu saya terapkan. Misalkan memberikan kesempatan memimpin berdoa dan seterusnya. Itu harus saya lakukan sejak sekarang lah ibarat. Besok lah Bu. Itu yang saya lakukan. Super sekali Langsung. Pak Rafiq rencananya itu ini
top ini sudah mulai dari memberikan Langsung. kesempatan jenengan sendiri juga melakukan rencana membaca cerita ya yang mungkin bisa menginspirasi Nggih, jenengan seperti itu nggih. betul, Bu. Terus kalau kedepannya ini Pak, ukuran keberhasilan dari rencana panjenengan tadi apa Pak? Ukurannya Bu, saya kira ketika peserta didik saya sudah mulai misalkan membacanya ada peningkatan dalam arti lebih keras. Kemudian mereka mampu, misalkan maju, itu dengan penuh kesadaran Bu. Ketika saya berikan kesempatan, dia beranikan memberikan diri. Saya kira itu, ukuran pencapaian atau keberhasilannya Bu. Oke, nggih. Berarti mampu maju tanpa harus disuruh, mampu membaca Betul, dengan keras, mampu percaya diri seperti itu tadi nggih. betul, Kira-kira kalau jangka betul. waktunya nih Pak, butuh waktu berapa lama nih untuk melaksanakan rencana itu? Kalau rencana target saya sekitar 1 bulan sudah maksimal, Bu. Jadi, proses seperti ini Oke. kan saya harapkan penuh kesadaran, Bu. Jadi paling tidak 1 bulan itu sudah harus maksimal target terpenuhi. Oke, super sekali. Berani punya target 1 bulan Iya, loh Bu. ya. Ini Harus, jadi Bu. tidak sabar ini nanti Pak saya. Terus dari 1 bulan itu tadi Pak yang jenengan sampaikan tadi kira-kira itu mulai dilakukan kapan nih? Mulai jenengan start, oh nanti 1 bulan setelah inilah. Berarti itu Enggak, Bu. 1 bulannya Insya Allah kapan? saya besok coba terapkan, Bu. Target 1 bulan selesai, Oke, besok saya terapkan langsung di kelas saya, Bu. super sekali loh Pak Rafek ini. Besok langsung mau Iya, nerapkan. Berarti 1 bulan dari besok nggih, itu nggih. betul. Itu target saya, Terus Bu. siapa saja Pak? Siapa saja Eee, yang menurut jenengan tuh bisa membantu keterlaksanaan rencana jenengan tadi? yang jelas ada rekan sejawat, Bu, kemudian, kolaborasi dengan peserta didik juga, Bu, dan yang terakhir dukungan dari kepala sekolah itu sangat penting sekali. Itu bagi saya, Bu. Nggih. Berarti hubungan dengan rekan sejawat nggih. Betul, nggih. Eee, Kalau begitu Pak, setelah jenengan tahu siapa saja yang bisa membantu jenengan, terus apa saja yang mau jenengan rencanakan, terus bagaimana terkait dengan komitmen jenengan sendiri untuk memastikan rencana tadi bisa berjalan dengan baik? Komitmen saya harus mempunyai sebuah keyakinan, Bu, bahwasanya apa yang saya lakukan ini dengan kesabaran dan ketekunan itu insya Allah berhasil, Bu. Kuncinya itu, yakin dan berusaha. Itu komitmen saya, Bu. Oke, nggih. Komitmen nggih, kesadaran diri jenengan ngoten nggih. Oke. Terus Pak, tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu nih. Perasaan Jadi sebentar. nggak terasa Pak. Setelah percakapan ngobrol-ngobrol sebentar ini tadi, apa Pak yang bisa jenengan simpulkan atau yang dapat jenengan dapatkan dari sesi percakapan ini tadi? Nggih. Alhamdulillah, Bu, saya banyak mendapatkan hal berkaitan dengan, solusi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri peserta didik saya. Itu yang saya dapatkan. Nggih. Alhamdulillah nggih Pak, sudah menemukan solusi ngaten. Semoga benar-benar bisa Nggih. membantu. Dan saya jadi ndak sabar nih Pak, minggu Amin. depan kan kita ketemu lagi nih, pengen tahu nih cerita Oh, siap, Bu. selanjutnya atau progresnya dari Nggih. rencana panjenengan ini seperti apa, ngoten. Terima kasih banyak nggih Pak Rafiq, atas waktu panjenengan untuk bisa ngobrol-ngobrol santai kali ini. Terima kasih juga jenengan sudah ini ya komunikatif sekali mau Nggih. menceritakan keluh kesahnya dan semoga panjenengan setelah ini bisa melaksanakan rencananya dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sampai ketemu lagi Pak Rafiq. Nggih, Sampai saya juga, jumpa Bu. minggu depan. Nggih. Nggih, saya ucapkan terima kasih, Bu, atas masukan dan sarannya. Dan Nggih, mohon maaf, Bu, mungkin ada yang salah atau bagaimana, Bu, perkataan saya itu. Nggak ada yang salah, Pak. Kita kan ngobrol santai Nggih. nih untuk cari Nggih, solusi siap, Bu. bareng-bareng. Nggih. Terima kasih banyak Pak Rafiq atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Amalia. Terima kasih Pak Rafiq.